Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini kita akan bahas hasil race Moto2 World Championship di sirkuit Lusail Qatar 2025. Lebih tepatnya di tanggal 13 April 2025 di hari Ahad. Dan kita akan bahas berdasarkan by data aja tanggapan dari Honda Team Asia terhadap kedua pembalap mereka, yaitu Mario Suryo Aji dan juga Yuki Kuni, setelah balapan diselesaikan oleh mereka berdua. Jadi bukan berdasarkan asumsi pribadi, tapi kita cuma membacakan aja dan kalian pun bisa lihat sendiri kan hasil videonya demikian. Oke, kita akan baca, kita translate ke bahasa Indonesia jadi biar bisa sama-sama ngebaca. Akhir pekan yang sulit bagi pembalap tim Idemitsu Honda Asia di Qatar. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia Mario Suryo Aji dan Yuki Kuni menyelesaikan putaran 4 kejuaraan dunia Moto2 2025 di sirkuit internasional Lusail Qatar dengan hasil balapan yang menantang. Setelah awal yang menjanjikan selama sesi latihan bebas hari Jumat dan Sabtu, hari balapan tidak memberikan hasil yang diharapkan tim. Mario Aji yang memulai balapan dari posisi ke-17 diizinkan untuk balapan setelah menjalani pemeriksaan medis setelah kecelakaan parah di kualifikasi 2. Meskipun masih merasakan nyeri di kaki dan punggungnya, ia menunjukkan tekad untuk menyelesaikan balapan dan melewati garis finish di posisi ke-23. Sementara itu, pendatang baru Moto2 Yuki Kuni asal Jepang terus berjuang dengan masalah pengaturan dan manajemen ban dan menyelesaikan balapannya di posisi ke-24. Hiroshi Aoyama, tim Idemitsu Honda Asia Manager, hari ini merupakan hari yang sulit bagi kami di Moto2. Setelah kecelakaan besar yang dialami Mario kemarin, ia mengalami cedera pada kaki kanannya. Itu bukanlah situasi yang ideal, tetapi ia telah lulus pemeriksaan medis pagi dan dinyatakan layak untuk balapan. Sayangnya kondisinya tidak cukup baik untuk memungkinkan tampil pada level biasanya dan ia finish di posisi 23. Sedangkan Yuki Kuni ia masih belajar dan berjuang untuk memahami dan mengelola performa ban secara menyeluruh. Itu harus menjadi tantangan baginya dan ia mengakhiri balapan di posisi 24. Secara keseluruhan ini bukanlah akhir pekan yang kami harapkan di Moto2, tetapi saya menghargai usaha dari kedua pembalap. Mereka memberikan yang terbaik dalam situasi yang sulit. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor dan pendukung kami. Kami akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat di Jerez. Mario Aji, itu jelas bukan balapan yang ideal. Saya merasakan ketidaknyamanan di kaki dan punggung saya dan banyak hal berubah setelah kecelakaan pada hari Sabtu. Meskipun demikian, saya bangga berhasil menyelesaikan balapan. Itu tidak mudah. Tentu saja, saya tidak puas dengan hasilnya. Tetapi saya harus menerimanya mengingat situasinya. Yang penting sekarang adalah menjaga motivasi tetap tinggi dan fokus untuk kembali lebih kuat di Jerez, terutama dalam kondisi fisik yang lebih baik, yang saya tahu akan membantu tampil lebih baik. Pengaturan motor akhir pekan ini sangat bagus, dan tim melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Meskipun hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami akan mengambil sisi positifnya dan terus maju. Terima kasih sekali lagi kepada tim, saya tidak akan bisa melakukannya tanpa mereka. Saya yakin kami akan bangkit lebih kuat di putaran berikutnya. Oke, jadi ya tanggapan Mario ya, dia masih sakit, masih merasakan nyeri ya kan setelah crash di kualifikasi 2, dan buat saya sih sudah sesuatu yang harus dihargai karena kondisi nggak nyaman, gimana sih bisa balapan dengan hasil optimal gitu kan. Itu yang harus kita respect kepada Mario, karena crashnya sendiri udah kita bahas di konten sebelumnya tentang kualifikasi 2. Kalau kalian pengen lihat perjuangan Mario dari free practice 1 akhir pekan ini dan juga practice kualifikasi 2, itu ada di channel ini, tinggal aja cari di deskripsi, saya masukin aja di deskripsi. Yuki Kuni, kami telah menyelesaikan balapan di Qatar, hasilnya tidak istimewa, tetapi yang terpenting adalah saya mulai lebih memahami di mana masalah saya dalam berkendara. Saya sangat sulit dengan kecepatan selama balapan. Saya tidak dapat mengimbangi kelompok yang membuat saya frustasi. Namun saya mulai menemukan masalah utamanya, terutama dengan cara saya mendekati tikungan dan berbelok. Itu adalah sesuatu yang perlu saya perbaiki dengan cepat sebelum putaran berikutnya. Sejujurnya saya perlu meningkatkan diri, saya harus terus percaya pada potensi saya, tetap positif dan fokus pada penyesuaian gaya berkendara saya. Kami memiliki waktu 1 minggu sebelum balapan berikutnya. Saya akan menggunakan waktu itu untuk menyegarkan diri dan kembali lebih kuat. Saya akan terus berusaha dan saya yakin momen akan tiba gitu kan. Oke, Yuki Kuni pun
Ya memang masih musim perdana dia di Moto2 kan. Sebelum-sebelumnya dia ikut Grand Prix juga tapi di kelas Moto3 bareng dengan Andi Gilang dari Indonesia. Tapi ini adalah musim comebacknya dia di Grand Prix dan langsung ke kelas Moto2 yang jauh lebih ketat, jauh lebih kencang, lebih kompetitif dan lebih sulit lagi pastinya. Buat saya pribadi, saya bikin konten juga untuk menginformasikan aja sebenarnya buat diri saya sendiri ke depannya bahwa saya ngerangkum hasil-hasil balapan pembalap-pembalap Indonesia dan semoga kedepannya ada generasi-generasi berikutnya kalau memang YouTube masih ada dan channel ini masih ada bahwa ada loh pembalap Indonesia di ranah Grand Prix dan mereka pun memiliki prestasi dan tidak terlupakan begitu aja karena akan tersimpan di file channel ini, akhirnya tercatat dan terdokumentasi bahwa pembalap Indonesia pun nggak kalah dari pembalap internasional dan pernah ada pembalap Indonesia yang ikut Grand Prix, bukan cuma catatan sejarah aja tapi paling nggak ada gambaran dan ada foto-foto mereka. Itu sih yang tujuan saya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang nggak nyaman dengan channel ini ataupun nggak nyaman dengan penyampaian saya ataupun informasi yang saya berikan, sekalipun saya hanya menggunakan data-data yang ada dan mungkin nggak nyampe di pikirannya, hanya mungkin berpikiran pengennya begini ya mending di skip. Nggak perlu balik lagi, itu lebih ideal, lebih nyaman buat kalian juga. Nggak perlu. Oke, yang penting mau kalian suka nggak suka, yang terpenting buat saya sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.